kalau tadi lu bilang permainan Atletico ketika mencoba keluar melawan tim kecil pada akhirnya high defensifnya agak line-nya agak tinggi kan. Berarti ini artinya sedikit kita bongkar formasi 3 back kelemahannya di mana. Oke. Ya, kan lagi tren nih sekarang. Orang pakai 3 back, sekali nyerang 5, pas defend 5 juga. Chelsea Kelemahan terbesar formasi 3 back adalah umpan diagonal. agak gini, Bes. Nah, agak gini. Oh, gini. Tapi ya, awasin ini ini botol. Oke, botolnya awasin. Oke. Refleks keeper. Oke. Hah? Umpan diagonalnya ke sini. Ini agak adalah gini, sorry. Ini agak miringnya gini nih. Nah, tapi lu susah jelasin ya. Ya, pokoknya intinya formasi 3 back itu kelemahannya adalah umpan diagonal ke sini, karena kadang ketika mereka nyerang mereka lupa untuk turun. Ya, oke. Ya, karena ketika fokus menyerang mereka akan jadi 5 di atas, tetapi di belakangnya tetap 3. Tetapi 3 ini dia nggak mungkin melebar seperti ini. Karena akan menciptakan ruang di sini. Di tengah-tengahnya expose, bisa diekspos. Bisa. Ya, akhirnya mereka nutup begini. Nah, disinilah yang dimanfaatkan oleh Levante, ruang-ruang yang ada di sini karena mereka naik tapi lupa untuk. Tapi Bang, kapan-kapan dengan formasi 4 back juga bisa mereka exploit. Iya. Ruang yang terbuka itu kenapa tuh? Padahal kan yang ditempatkan adalah full back. Itu sangat bisa dijawab karena biasanya kalau misalnya pakai 4. Ya, anggap aja 4. Anggap 4. Mereka bisa mengeksplosasi ruang yang ada di sini. Bagaimana itu? Karena di sini udah nggak ada orang untuk menutup orang yang ngasih umpan. Untuk pressure ya. Yes. Dan itu memutuskan aliran bola. Yang bahaya itu kadang-kadang bukan bola yang di sininya, Bung, tetapi bola pertama yang di sini. Ingat, gue masih harus bahas MU lawan Liverpool. Aduh. Ya, bagaimana gol Liverpool terjadi? Van der Beek nggak press. Nggak, MU nggak makan nih gitu. Bukan, Van der Beek nggak press. Emang dia bukan orang nge-press Dia sebenarnya. harus di press. Ya apalagi Martial kalau gitu, cuma jalan kaki. Tapi kalau tadi kita ngomongin soal 3 backnya Atletico kan, Chelsea juga memakai 3 back juga kan. Kalau dari sisi pertahanan, apalagi Thiago Silva absen nih. Kira-kira lo akan melihat dia tetap memaksakan 3 back nggak menghadapi Atletico Madrid? Menurut gue Chelsea, apalagi kita udah berapa pertandingan dia ini main, formasinya itu terus. Itu terus. Nah, apalagi kemarin main, walaupun hasilnya kurang maksimal, tetapi mereka tetap paksakan formasi ini. Gua rasa mereka nggak akan banyak berubah, bakal tetap begini. Nggak ada Silva nih, pengaruh besar nggak menurut lo, Bes? Menurut gue pengaruh besar karena dia yang punya pengalaman di situ. Christiansen nggak terlalu pengalaman, jadi dan leader masih muda juga. Dan dia adalah leadernya di belakang. Dia yang selalu bawa bola ke belakang, kalau nggak si Azpilicueta. Kalau Binder ngeliat absennya Thiago Silva ini berpengaruh besar nggak? Sama sekarang performa Chelsea menurut Binder sekarang, impress nggak? Ini kan Silva nggak main di Premier League juga baru beberapa games kan. Dan sebetulnya kan Chelsea fine-fine aja di defense. Berapa sih mereka kemasukan gol? Nah artinya there is no problem if komunikasinya bagus. Karena Silva ini menurut gua memang dibeli bukan hanya untuk menjadi leader, tapi bagaimana ia bisa menjadi semacam mentor kepada para pemain Chelsea lainnya. Ya, dan kita lihat memang pada saat Rudiger dan Azpilicueta ini bagus, gua malahan melihat peran Rudiger dan Azpilicueta ini yang lebih penting daripada Silva. Silva itu hanya mengatur. Lu perhatikan kalau Silva dapat one on one situation pasti berat dia. Karena dia udah gak punya speed. Jadi dia harus punya 2 kawan di sebelah dia yang tangguh, yang lebih pintar untuk membaca. Jadi dia hanya tinggal covering. Nah sekarang dengan mainnya Christensen, ini yang akan menjadi persoalan hanya dari segi komunikasi. Kalau mereka bisa benahi komunikasi itu, bisa lebih bagus. Nah yang terjadi lawan Southampton adalah juga dari segi komunikasi kan. Di belakang tiba-tiba Azpilicueta ini tidak ada yang cover pada saat dia out of position. Ada true pass yang masuk dari Redmond. Nah terus dia turun kan ke belakang untuk nutup karena gak ada yang nutup pada saat posisi dia kosong ini. Nah mungkin kalau ada Silva dia tahu kan Azpilicueta ini lagi ke depan. Nah dia tinggal membaca di belakang. Jadi dia gak akan konfrontir. Karena dia sudah tidak punya kemampuan itu dengan usianya yang udah senior. Memang akan begitu, dia akan bermain lebih sebagai pemain yang bisa mengamankan lah the last line gitu. Jadi istilahnya dia akan ada di belakang. Dan itu cocok untuk dia. Tapi sekarang lawan Atletico. Ini ada Suarez nih. Nah menurut gua, ya ada Suarez pun. Kalau menurut gua kan sekarang begini loh. Orang mengatakan Atletico itu Suarez. Menurut gua bukan. Atletico is a real team yang bekerja dari tengah. Jadi Suarez ini bisa bagus karena dia mendapatkan support yang bagus dari tengah. So he can get the open spaces. Di Barcelona beda karena dia ada 2 kawannya di depan. Ada Messi juga. Tapi di Atletico tengah ini mesinnya bagus. Ini mungkin mirip waktu zamannya Griezmann atau siapa? Ya dia bisa hidup. Nggak, coba sorry. Suarez gak cetak gol kan lawan Madrid. Suarez gak cetak gol kan lawan Barca. Nah, dijaga ketat. Dia gak bisa bikin apa-apa. Dari tengah udah dijaga ketat para pemain Atletico. Berarti tapi kan sebenarnya
ketika dia bisa bersinar di Atletico ini karena juga bolanya ngarah ke dia semua kan, kayak dulu zamannya Griezmann, Aguero ataupun Falcao kan, karena memang tim ini mengacu pada ujung tombak dia ini kan. Taktiknya si beda sama musim lalu gitu, Diego Costa ya mungkin udah lewat masanya. Dari tahun-tahun lalu selalu dia tuh compact defense with counter. Ya. Ada kombinasinya, selalu compact, bagaimana bisa rapat, terus counter ke depan, direct ball ke depan. Akhirnya dua pemain itu dulu kan ada Diego Costa sama si Griezmann, akhirnya connect di situ. Dan lu lihat defensive record Atletico masih bagus. Ya, Walaupun dia main menyerang lebih bagus. Itu aja sih bedanya pada saat memang trip ini gak main kan. Udah itu di game lawan Levante, Savic juga gak main. Problem bagi dia. Levante sih kalau menurut gue juga bukan tim yang lemah ya. Mereka berada di mid table kan, deketin ke papan atas. Di Spanyol juga nggak semua tim itu mainnya tiki taka. Iya, tidak semua. Betul. Karena apa? Karena nggak semua tim itu kayak Real Madrid, Barcelona nggak punya duit, bisa beli pemain yang individunya bagus. Yes. Akhirnya mereka nggak punya pilihan lain, long, fisik, seperti itu. Ini ada yang nanya nih dari Jebretin, menurut kalian kenapa sih Ziyech sampai sekarang yang katanya talentanya begitu hebat, punya assist baik banget, di Lampard pun juga asisnya baiknya dari mana? Berapa kali dia kasih asis? Waktu zaman Lampard baru mainin dia kan ada sedikit kelihatan tuh langsung progresnya sebelum cedera ya. Kenapa dia waktu zamannya Lampard awal-awal dulu masih gacor? Karena formasinya cocok. 4-2-3-1. 3 yang di depan adalah sayap yang spread out atau melebar. Nah, sekarang udah pakai formasi 3-4-3 di mana 3 yang ini nih udah posisinya sangat fleksibel. Mason Mount, Odoi kadang-kadang di situ, bahkan Werner udah di kiri, udah fix itu posisinya dia. Sedangkan Ziyech udah nggak dapat tempat. Berarti dia nggak bisa, bukan pemain dia sayap murni. Iya, berarti dia nggak bisa beradaptasi dong dengan. Menurut gua solusi terbaik buat dia harus bisa beradaptasi dan belajar jadi fullback. Sebenarnya pemain seperti ini cocok di Arsenal sih. Cocok. Karena kan formasinya memberikan dia peluang dan ruang. Kalau gantiin Pepe cocok banget nih orang jago. Gue bukan ngomong soal Pepe. Maksud gue pemain seperti ini cocok untuk di Arsenal. Cocok. Karena Arsenal satu perlu pemain yang bisa lebih banyak memberikan passing. Betul. Walaupun gue tadi kan tanya berapa sih assist dia, gak banyak. Tapi memang passing dia ini bagus pada saat ia dapat peran untuk juga bisa lebih banyak berada di wide spaces. Jadi dia bisa dapat ruang. Tapi kalau dia diminta untuk berlari, dia diminta untuk mendukung pertahanan atau lini tengah lah, at least seperti yang sekarang diminta oleh Tuchel, tidak akan bisa. Tapi kalau Arsenal kan lu lihat 3 pemain yang di depan, yang di belakang satu penyerang, itu benar-benar fokus untuk menyerang. Karena mereka bermain dengan 2 gelandang bertahan, betul kan? Double pivot. Sekarang Ziyech, lu minta bertahan juga. Speed dia seberapa? Ini pemain yang istilahnya flamboyan lah, stylish. Dan fisiknya kurang ya buat berduel juga kan. Kalau dia main di posisi ini, dia bisa maksimal karena ketika dapat bola dia akan melebar, luar biasa. Emang mainnya kayak begitu. Skill. Emang skill. Dia skill. Ya ini kayak Martial lah, nggak akan mau bantu defense lah. Siapa? Martial. Oh, Martial. Nggak mau bantu defense. Martial sih skill pun udah gak kelihatan. Iya, skillnya udah nggak ada. Makanya inilah. Sejelek-jeleknya defense, dia akan turun sampai gini. Jadi 4 di belakang, nggak akan turun sampai ke belakang 3-4-3. Itu terlalu berat buat dia kayaknya. Oke, ini juga sambil nanya sama Jebretnya, menurut kalian siapa yang akan menang di pertandingan nanti? Kalau menurut kalian prediksi di pertemuan ini? Seri ya? Satu sama. Emangnya? Bener? Kok bisa sama ya prediksi gue? Prediksi sama ya? Kalau menurut gue Chelsea akan main untuk mencetak gol tandang. Oke, jadi dia harus cetak dulu ya? Mereka perlu mencetak gol tandang. Ini maksud gue mereka akan bermain untuk mencetak gol tandang. Ya kalau kalah pun dia bisa balas nanti di Stamford Bridge, dan keuntungan bagi Chelsea ini main di netral. Betul. Tapi kan? Kalau di Hungaria. Ini keuntungan juga sebetulnya bagi Chelsea. Kalau kalian boleh memilih lini depannya Chelsea sama lini tengahnya, kalian akan masang siapa di lini tengah sama depannya Chelsea? Lini tengah atau lini depan? Tengah dan depan. Kalau back kan kita udah tahu lah. Siapa ini sih? Kalau saya dulu Kovacic, Kante, Jorginho. Ya, tengah dulu. Kovacic, Jorginho. Oke, 2 gelandang box to box dan juga terus defense. 3 di depannya. Itu tentunya adalah Timo Werner di sini, Mason Mount di sini, terus di depannya Tammy Abraham atau Giroud. Enggak, salah satu Tammy atau Giroud. Kayaknya kemarin kan dia ditarik keluar, ada cedera. Tapi udah fit. Kalau ini Tammy Abraham. Kalau yang lo ganti dari sini siapa? Berarti Mount nggak ada. Odoi? Oh, Mount ada ya? Hudson Odoi? Odoi gue pakai di situ. Alonso pakai situ. Oke. Siapa yang kalau ganti? Mount? Mount main ya? Dia adalah itu kuncinya. Sebelahnya Werner siapa? Mount kan? Mount. Iya. Sama Alonso sama Jorginho, sama Kovacic. Ini sesuai yang kayak biasa. Kalau Binder ada yang dulu dari ini? Gue milih untuk mainin Kante.
Oh iya. Narik Kovacic, because this is an away game. Pemain juara dunia loh. Iya, mereka harus berusaha agar tidak kemasukan gol, itu paling penting, dan mereka harus bisa mencetak gol tandang. Ya, kalau dia dia ingin mengeksploitasi pertahanan dari Atletico, sebetulnya sih gak harus semua pemain bergerak untuk maju untuk menyerang. Ya. Yang penting passing dia bisa membypass lini tengah. Nah, kalau menurut saya Kante sekarang dia daya jelajahnya udah nggak kayak dulu. Jangan salah, di game lawan Southampton dia yang paling banyak melakukan recovery bola. Ngejar-ngejar bola. Tapi ya. Kekurangan dia pada saat dia diminta main kreatif. Nah, itu gak benar. Karena dia tidak ada kemampuan untuk memberikan passing. Atletico itu mainnya bakal cenderung defensif ketika lawan tim yang lebih kuat dari dia. Kalau bisa 5-3-2 loh. Nah, ketika melawan defense yang sangat rapat, salah satu kuncinya adalah melakukan switch play cepat, passing yang split pass atau penetrasi, itu yang bisa dilakukan oleh orang seperti Jorginho. Kante, iya, Jorginho gue tetap bilang Jorginho, cuman maksud gue Kovacic yang nggak main. Kovacic, maksud gue milih Kante. Ketika Kante merebut bola, dia akan memberikan kepada Jorginho untuk memberikan distribusi. Kalau Jorginho itu, dia kan juga adalah pemain yang lebih banyak distribusi, pergerakannya nggak banyak. Tapi mereka perlu Kante ini untuk cut, untuk potong bola di tengah. Kalau dia mainin Kovacic, ini kan dia bermain di away, ini first leg. Kalau dia kalah telak, gimana dia mau comeback di second leg? Berat. Jadi kalau menurut gue dia akan fokus mencari goal or draw. Yang penting kita jangan kalah dulu nih. Jadi kita punya hope di second leg. Ya emang kalau Jorginho itu sebenarnya dia punya lagu. Lagunya tuh judul lagunya Umpan Thomas Jorginho. Tapi gue bingung kenapa pemain-pemain yang dulu di era Lampard yang nggak kepake sekarang dipakai oleh Tuchel. Terutama pada saat di awal nih dia melatih. Itu aja seperti Hudson-Odoi, Rudiger. Ya kan, Kepa pun dia pernah mainin di 2 game berturut-turut. Itu kan titipan sponsor kok Kepa itu. Tapi kalau buat dijual. Nah ini kan lo salah satu orang yang cukup mengagungkan Tuchel lah secara organisir permainan segala macam. Tapi kalau ngelihat dari berapa match yang udah jalan, menurut lo akan berprogres lebih baik nggak? Atau sekarang justru akan menjadi stagnansi nih di sini? Menurut gua tim itu bisa kita lihat dia solid apa enggak ketika mereka udah mengalami masa sulit. Kalau masa enak, kalau masa honeymoon, kalau masa sulit ya enak ya. Itu kita nggak bisa melihat. Bagaimana dia merespon ketika ada problem, itu yang menjadi tantangan buat pelatih itu. Kemarin ketika lawan Tottenham. Terus Koeman gimana Koeman? Menurut enggak, ini kan sekarang lagi masa sulit nih bagi Barcelona, baru kalah. Ya kalau kata terus Hanif dia lawan ngadi-ngadi itu. Terus dia lawan Cadiz draw lagi. Nah, sekarang dalam masa-masa sulit, menurut lo respons dia seperti apa dengan cara-cara yang dia berbicara di media? Itulah hebatnya Zidane. Karena walaupun dicaci kan belum ke Zidane. Bedanya 3 poin sekarang. Lu tahu nggak? Zidane sekali gertak media yang dia marah, dia bilang siapa yang bilang gua akan keluar? Nah iya, dia bilang siapa gitu. yang berani lawan dia? Gak ada yang berani nanya. Yang bikin beda Zidane sama pelatih yang lain, Zidane itu dia menguasai ruang ganti. Sama taktiknya nggak terlalu wah banget lah kayak Pep. Tapi simpel aja. Dia bisa memaksimalkan potensi pemain. Tetapi dia bisa convince seorang Benzema, seorang Bale, seorang Ronaldo dulu untuk melakukan atau mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Ini yang Koeman menurut gua belum bisa. Kalau Bale tuh ya kemampuan terbaiknya di bangku cadangan ya. Karena biar bagaimanapun, walaupun dia mantan pelatih Belanda, tetap orang bakal ingatnya lu tuh dan dia mantan Everton. Dan dia mantan pemain. Kenapa mantan pelatih Belanda? Enggak, dia mantan. Tunggu. Oh iya. Dia kan mantan pemain Barcelona juga. Iya, dulu banget. Tetap aja, dia yang bawa juara Champions loh, yang dia cetak gol itu free kick lawan Sampdoria. Dream Team. Iya.